rutin kita membaca kitab Bulughul Maram yang menjelaskan tentang bagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, praktek beliau di dalam pelaksanaan ibadah dan juga di dalam muamalat, dan juga sekaligus arahan-arahan beliau dalam semua ajaran-ajaran agama kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan atau membaca hadis yang ke-226 atau 225. Berikut ini kita akan lanjutkan ke hadis 227, masih tentang seputar sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering saya sampaikan, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab kita ini kitab hadis. Hadis itu artinya adalah ucapan atau perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi dasar, salah satu dasar di dalam kita menjalankan praktek ibadah dan juga segala macam perintah-perintah agama. Khusus masalah sholat, kita juga sudah dapat perintah langsung dari beliau. Beliau menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, adalah kalian sholat seperti halnya kalian menyaksikan aku sholat. Artinya apa? Artinya sholat yang kita lakukan harus berkiblat, harus mengikuti sesuai dengan sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, hanya saja memang masalahnya yang melihat sholatnya Rasulullah ini bukan satu orang, banyak sahabat. Nah, banyak sahabat ini tentunya menimbulkan banyak persepsi, tergantung dari sudut pandang mereka masing-masing. Namun selama mereka memang melihat hal tersebut dari Rasulullah dan kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya juga bersambung pada Rasulullah, maka perilaku atau tata cara sholat yang seperti ini dapat dibenarkan. Nah, inilah yang tentunya menjadi dasar kita di dalam melakukan ibadah sholat. Nah, begitu juga dalam hadis berikut ini yang akan kita bacakan. Saya bacakan teksnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Ini ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini beliau langsung mendokumentasikan perihal bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah itu sholat dengan kami, artinya beliau menjadi imam. Sholat yang beliau lakukan pada waktu itu yang direkam oleh Abu Qatadah, fayusol fayakra'u fi zuhri wal asri fi rak'atainil ulayaini bi fatihatil kitabi wa suratain. Kalau sholatnya itu sholat zuhur dan sholat asar, dan kita tahu sholat zuhur dan sholat asar ini kan dia sholat sir. Artinya sir itu tidak keras suaranya, pelan. Namun para sahabat bisa mengambil kesimpulan meskipun mereka tidak secara jelas apa yang dibaca oleh Rasulullah, mereka sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dibaca di rakaat pertama dan kedua itu, baik rakaat pertama dan kedua adalah Fatihah, dan yang kedua pasti surat. Kenapa? Karena nanti perbandingannya antara rakaat pertama kedua dengan ketiga dan keempat itu mereka bisa pisahkan. Bahwa kalau rakaat ketiga dan keempat cenderung lebih cepat, lebih cepat durasi berdirinya ketimbang rakaat pertama dan kedua. Ini satu hal. Nah, dari mana para sahabat ini bisa mengambil kesimpulan bahwa di rakaat pertama Rasulullah itu baca surat selain suratul Fatihah,
Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan kami. Ya. Meskipun sholatnya sholat sir, sholat pelan, ada beberapa situasi Rasulullah ngeraskan bacaan suratnya. Ya. Jadi bacaan suratnya itu dikeraskan. Jadi tidak pelan saja, tidak datar, tidak seragam gitu. Ya. Nah, rupanya memang di sini tujuannya adalah salah satunya untuk mempertegas memang yang dibaca itu selain Fatihah ada baca surat. Ya. Jadi kalau nanti kita ketemu ada imam ya, yang waktu sholat zuhur, sholat asar dia baca agak keras, jangan kaget. Ya, ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma biasanya kalau imam sekarang ini baca keras biasanya lupa dia, bukan karena sengaja. Kalau Rasulullah SAW memang beliau sengajakan yusmi'una. Ada kalanya beliau memperdengarkan kepada kami beberapa ayat, tapi tidak sering. Ya kadang-kadang saja. Ya. Nah durasinya mengenai durasinya wa yutawwil ar-rak'atal ula. Rakaat yang pertama itu biasanya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Rakaat kedua tidak lebih panjang dari rakaat yang pertama, ketiga dan keempat baca Fatihah saja. Ya. Nah, nanti kita mau tahu seberapa panjang rakaat pertama zuhur dan rakaat pertama dan kedua zuhur dan asar itu. Ya. Nah, sementara dalam lanjutan hadisnya wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab, dan beliau membaca di dua rakaat yang terakhir hanya Fatihatul kitab saja. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama bahwa sholat zuhur ya pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini terlebih lagi pada musim panas, ini biasanya tidak dilakukan tepat awal waktu. Karena kalau tepat awal waktu itu panasnya menyengatnya luar biasa. Rasulullah seringkali menghimbau para sahabat untuk abrid, ya, agak dinginkan sedikit. Jadi tidak pas persis waktu zuhur masuk langsung sholat, tidak. Karena justru kalau dipaksakan sahabat agak kesulitan karena panasnya luar biasa. Ya, panas kita yang ada di Palembang ini, kalau Palembang panas berdengkang ini belum ada apa-apa aja dibandingkan panas zaman dulu. Zaman sekarang baik panas di Saudi itu luar biasa panasnya. Ya, 46 derajat, 48 derajat. Ya. Itu kalau nak goreng telur itu enggak usah lagi pakai kompor gas, tinggal taruh baik pacak ini dia. Ya, pacak mateng dia. Ya. Dan memang betul-betul panas, kondisinya memang betul panas. Nah, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecenderungannya seperti itu. Dan kebiasaannya juga, karena pada masa itu kebiasaannya adalah bahwa para sahabat biasanya menjelang waktu yang sudah sangat panas itu kan aktivitas tidak efektif, ya. Artinya waktu jam kira-kira jam 11, jam 12 itu panas luar biasa. Biasanya mereka sudah pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Ada yang disebut dengan qailulah. Qailulah itu tidur siang. Tidur yang dilakukan sebelum waktu zuhur. Hukumnya apa? Hukum qailulah ini pada masa itu ya, hukumnya sunnah. Dengan tujuan asal diniatkan tujuannya apa? Untuk membantu nanti bangun malam. Ya. Dan memang dalam prakteknya kalau kita biasa bangun malam, umpamanya jam 4, jam 3 kita sudah biasa bangun malam, habis itu langsung aktivitas, biasanya di jam-jam itu memang baterai kita sudah mulai habis. Ya. Perlu dicas.
Nah, ngecasnya ini tidur sebentar deh, 15 menit, 20 menit, oh itu cepat sekali. Ya, fast charging deh. Artinya cepat sekali meskipun tidurnya cuma 15, setengah jam, tapi untuk energi kita sudah luar biasa. Karena itu biasanya sebelum waktu zuhur, itu dianjurkan untuk istirahat sejenak. Tujuannya supaya menambah energi, ya, supaya nanti lebih mudah untuk bangun di malam hari. Nah, di sholat zuhur, Rasulullah di rakaat pertama dan kedua itu bacaannya agak panjang, lebih panjang dari dari sholat maghrib. Ya. Zuhur lebih panjang dari asar. Nanti asar lebih panjang dari maghrib. Nanti ada urutan-urutannya. Supaya kita paham dan mengerti bahwa jika ada imam yang memanjangkan bacaan di waktu-waktu yang Rasulullah juga memanjangkan bacaan, maka imam tersebut sudah sesuai dengan aturan. Ya. Jadi kita ini menilai imam memanjangkan atau tidak memanjangkan, standar atau tidak standar, jangan pakai barometer masyarakat awam, jangan. Kita gunakan standar ilmu sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada aturan mainnya, ya. Dalam sholat berjamaah itu ada aturan mainnya. Jangan kita patok pakai satu hadis. Ya, seringkali kan sebagian orang berpatokan dengan hadis Sayyidina Mu'adz. Ya, Sayyidina Mu'adz itu pernah diadukan oleh beberapa jamaahnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Mu'adz ini kalau sholat panjang betul ya Rasulullah. Oh, maka dipanggil Sayyidina Mu'adz. Maka ditegur oleh Rasulullah. Afatanu anta ya Mu'adz? Mu'adz, kata Rasulullah. Apakah engkau ingin bikin keributan, bikin fitnah? Kalau jadi sholat imam kok panjang betul. Sementara yang menjadi makmummu itu ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak, ada orang yang sakit. Nah, hadis ini kadang-kadang dijadikan dalil untuk menyerang imam-imam yang bacaannya panjang. Ya. Sementara tidak melihat ada beberapa dalil-dalil lain, tidak. Kita masyarakat awam kadang-kadang seperti itu. Maka kita harus melihatnya secara utuh. Yang ingin saya sampaikan di sini, semuanya sudah diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Mana yang dikategorikan panjang berlebihan dan ini harus di-cut, dan mana yang sudah memasuki standar, maka sebagai makmum kita harus memaklumi. Tidak boleh kemudian kita mengkoreksi atau kemudian menginterupsi bahwa ini imam kepanjangan. Enggak, selama dia sesuai dengan aturan mainnya. Ya. Rasulullah memanjangkan bacaan di waktu zuhur. Alasan beliau pada waktu itu, ya, menurut para ulama adalah untuk menunggu makmum-makmum lain yang mungkin datangnya belakangan. Jadi Rasulullah itu ada bacaan panjang itu di sholat zuhur dan di sholat subuh. Jadi kalau subuh sama zuhur ini panjang bacaan beliau. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jamaah yang datangnya belakangan masih dapat rakaat bersama Rasulullah. Nah, kita mau tahu seberapa panjang bacaan Rasulullah. Kita akan baca hadis berikutnya, ya. Dalam hadis berikutnya, kunna an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nahzuru qiyama Rasulillah fi zuhri wal asri fahazarna qiyamahu fi raqatil ulayaini min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dzalik wa fil ulayaini min al-asri ala qadri al-ukhrayaini min az-zuhur.
Wal ukhrayaini ala nisfi min dzalik. Kami dulu waktu sholat, kata Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah, dulu kami para sahabat kalau sholat bersama Rasulullah kami memperkirakan, ngitung, ya, karena kan sholat zuhur, sholat asar ini kan tidak terdengar apa yang dibaca, yang jelas Fatihah, tetapi surat yang dibaca kan tidak apa namanya, tidak jelas. Maka kami hanya memperkirakan. Perkiraan kami, Rasulullah itu kalau sholat zuhur, ya, dan di sholat asar, di 2 rakaat pertama dari sholat zuhur itu, ya, di rakaat pertamanya dari zuhur, beliau kira-kira, ini perkiraan sahabat, durasinya itu sama kalau membaca surat Alif Lam Mim sajadah. Itu kan Alif Lam Mim sajadah biasanya kita baca, imam bacanya kapan itu? Subuh hari Jumat. Nah, durasinya kira-kira itu sholat zuhur. Ya. Wa fil ukhraya ini di 2 rakaat terakhir qadran nisbi min dzalik. Di 2 rakaat terakhirnya separuhnya. Maksudnya separuhnya itu di rakaat kedua separuh. Kalau surat sajadah itu kurang lebih 30 ayat, ya. Berarti di rakaat keduanya baca berapa? 15, ya. Wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minaz zuhri. Sementara kalau di sholat asarnya, ya, beliau wa fil ulayaini minal asri ala qadril ukhrayaini minaz zuhri. Sholat asarnya separuh dari sholat zuhur di rakaat keduanya, ya. Berarti kalau sholat zuhur itu rakaat pertama baca kurang lebih 30 ayat, rakaat kedua 15 ayat, ya. Nah, kalau sholat asarnya rakaat pertamanya 15, rakaat keduanya kurang lebih 7-8 ayat, kira-kira begitu. Nah, maka andai kata kita ketemu ada imam waktu sholat zuhur agak panjang, ya, dia masih berjalan dengan prosedur, masih sesuai, ya. Tinggal memang kembalinya kepada kebijakan imam. Artinya kalau ada imam yang seperti itu, dia masih menjalankan sesuai dengan SOP yang berlaku, tuntunan ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sahabat Sulaiman bin Yasar, qala kana fulanun yutilul ulayaini minadz zuhri wa yukhaffiful asra wa yaqra fil maghrib bi kisaril mufassal wa fil isya bi wasatihi wa fi subhi bi tiwalihi. Faqala Abu Hurairah ma sallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi Rasulillah min hadza. Dari, ya, Sulaiman bin Yasar, beliau mengatakan ini setelah masanya Rasulullah, di generasi setelah wafatnya Rasulullah. Ada seseorang jadi imam, ya. Waktu dia jadi imam, dia panjangkan 2 rakaat pertama zuhurnya, rakaat pertama, rakaat kedua, dan dia agak sedikit ringankan pada waktu sholat asar, tidak sepanjang, tidak selama sholat zuhur. Lalu maghribnya bagaimana? Maghribnya dia baca kisarul mufassal, surat-surat mufassal yang pendek. Surat mufassal yang pendek itu maghrib, ya. Ini sholat maghrib nih. Itu bacanya surat pendek mufassal. Itu dari mana itu dikatakan surat pendek mufassal itu? Dari surat Wadduha sampai apa? Sampai An-Nas. Jadi maghrib bacanya apa? Surat-surat yang ada antara
apa namanya, ad-duha sampai an-nas. Jadi kalau ada imam pas sholat maghrib baca lam yakunil ladzina kafaru, nah, enggak usah kita panjangnya mau tidak, lah benar dia. Ya, dia lah benar. Panjang, enggak benar, dia sudah benar. Nah, tapi kalau dia umpamanya waktu sholat maghrib baca amma yatasaalun, satu apa namanya, satu surat dia baca semuanya, nah, berarti dia apa namanya, tidak menjalani sesuai dengan SOP-nya. Boleh ya boleh saja. Tapi andai kata makmum protes, ya maka makmum dalam hal ini benar, karena maghrib itu waktunya singkat, tidak sepanjang zuhur, tidak sepanjang asar, tidak sepanjang isya. Maka di sholat maghrib bacanya surat-surat pendek. Apa surat pendek itu? Qisar, surat pendek. Apa itu mufassal? Dinamakan mufassal. Mufassal itu ada pemisah, ya, pemisah. Pemisahnya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan surat mufassal karena banyak pemisahnya. Di juz amma itu kan mufassal semua itu, ya. Karena baca ayat pendek, surat pendek, lanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim, dipisah dengan Bismillah, baca ayat surat berikutnya, ya. Nah, kemudian wafil isya biwasatihi. Kalau sholat isya, ya, itu sunnahnya baca pertengahan mufassal. Apa itu pertengahan mufassal? Pertengahan mufassal itu dari surat An-Naba, amma yatasaalun, sampai menjelang surat wadduha. Jadi kalau imam kita nanti habis sholat isya, dia baca umpamanya wal fajri walayalin asyr sampai selesai, kita sebagai makmum ngikut saja, udah benar dia, karena ngikuti tuntunan. Memang idealnya sholat isya bacanya apa? Baca surat wasat, ya, ausat mufassal, ya. Itu berlaku di sholat isya dan itu juga berlaku di sholat asar. Ya, sholat isya dan sholat asar biasanya sholat asar sama sholat isya ini dianjurkan sama. Ya, sebagian ulama mengatakan dilakukan di sholat asar dan sholat isya. Ya. Nah, kemudian waktu subhi bitiwalihi. Kalau waktu subuh tiwal, panjang. Artinya kalau yang namanya panjang itu, panjangnya mufassal itu mulai dari surat Hujurat atau dalam versi lain dalam surat Qaf sampai Mursalat, ya, sampai juz 29 terakhir. Itu semuanya masuk tiwalul mufassal. Artinya kalau pas sholat subuh imam baca seperti itu sah-sah saja, ya. Nah, tapi kalau imam mau baca lebih pendek tidak ada masalah. Tapi andai kata dia mau baca itu, dia punya hak, punya wewenang, karena itu yang ditetapkan. Tapi apakah ditetapkan harus dibaca? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena toh ini semuanya adalah sunnah. Yang ingin saya sampaikan untuk kita kesemuanya, ya, jangan sampai kita memberikan komentar atau berpendapat hanya berangkat dari satu pemahaman, apalagi cuma satu hadis. Ya, kadang-kadang kita pukul rata. Oh, Ustaz Fulan ngimamnya panjang nih, terlalu panjang bacaannya. Nah, dilihat dulu. Kalau memang waktunya waktu untuk dipanjangkan, oh dia sudah benar. Nah, tapi kalau umpamanya waktu sholat maghrib, dia baca amma yatasaalun, makmum boleh ingatkan. Nggak ada masalah, karena memang bukan porsinya, bukan tempatnya. Jadi seperti sholat subuh, sholat isya, sholat asar, sholat maghrib, ini cenderung panjang, ya. Nah, tapi kalau sholat maghrib ini ringkas. Untuk apa?
karena waktu maghrib sangat terbatas. Ini terkait dengan bacaan di dalam surat sholat. Namun ada suatu saat dalam hadis berikutnya ini anjuran. Di sini memang ada ada aturan mainnya. Maka di beberapa masjid kalau dulu itu ada sudah diletakkan tartibus suwar, surat-surat yang dibaca. Jadi biar seragam dan imam hafal itu semua. Jadi tidak mengulang-ulang. Jadi per hari ini baca apa ketahuan. Jadi sholat zuhurnya pun juga ditentukan bacanya surat apa. Itu yang nyusun kalau tidak salah Habibul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad yang nyusun Ratibul Haddad. Beliau ada rangkuman jadwal bacaan sholat selama satu pekan, ya, bagi orang yang menjadi imam, ya. Itu tentunya untuk mengantisipasi supaya tidak kontroversi. Mengenai bagaimana hukumnya kalau kita ingin menghatamkan di dalam sholat, jadi jamaah sepakat umpamanya imam yang kita minta karena beliau hafal Al-Quran, kita minta kepada beliau umpamanya bacakan kepada kita lanjutan, ya, surat-surat lanjutan. Apakah boleh? Oh, boleh saja, tidak ada masalah. Sampai nanti umpamanya sekian lama bisa khatam, udah ada masalah, silakan saja. Tapi kalau berbicara tentang masalah keutamaan, sebagian para ulama mengutamakan bacaan surat itu lebih baik satu surat khatam, satu surat selesai tuntas dari A sampai Z ketimbang baca surat tapi tidak selesai. Jadi kalau ulama-ulama fikih lebih pilih seperti itu. Jadi baca umpamanya wadduha sampai selesai. Itu lebih bagus dari baca Al-Baqarah tapi cuma 5 ayat, 10 ayat. Ya, kan begitu. Lebih afdal yang mana? Lebih afdal yang baca surat utuh sampai selesai. Lantas bagaimana mensiasati supaya dapat dua-duanya? Kami Ustaz kepengen di masjid kami menghatamkan Al-Quran. Setiap sholat jahar kami baca dari Al-Baqarah terus dilanjutkan. Maka biasanya sebagian para ulama mensiasatinya setelah surat itu selesai, sebelum ruku ditambahkan baca suratul Ikhlas, ya, supaya dapat. Jadi Al-Baqarahnya, umpamanya Al-Baqarahnya cuma 10 ayat, ya, 10 ayat itu sampai di mana itu? Ya, selesai 10 ayat, sebelum ruku baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian ruku. Supaya dapat dua-duanya. Dapat niat untuk menghatamkan Al-Quran. Yang kedua dapat sunnah membaca satu surat sempurna. Di rakaat kedua juga sama. Rakaat kedua Al-Baqarah ayat yang ke-11. Lanjut sampai 20 umpamanya. Ya. Selesai 20, tutup lagi dengan suratul Ikhlas. Ya. Ini sebagian cara yang digunakan oleh para ulama-ulama kita untuk mengkombinasikan dua kepentingan. Kepentingan pertama, kita ingin masjid kita, jamaah kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran di dalam sholat, tapi di satu sisi yang lain, kepentingan yang kedua, kita tidak mengabaikan keafdalan untuk apa? Untuk membaca satu surat secara utuh. Jadi dua-duanya dapat. Ya. Sampai berapa? Berapa menit lagi? Hah? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Saya membaca bagaimana sholat Rasulullah kalau salah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Ya. bahwa sholat subuh zaman Rasulullah di Masjid Nabawi. Pas sholat subuh di Masjid Rasulullah, tak salah seorang sahabat sangat menghati-hati. Zaman itu mungkin berangkat toilet saja gitu kan. Nah, nanti habis itu pasti dijelaskan itu antara Masjid Nabawi dengan kaki sekitar 300 meter. Nah, sahabat tadi berkilat ke pagi, lalu BAB dibagi, pulang ke rumah, cuci, ngambil wudhu. Masuk lagi ke Masjid Nabawi, Rasulullah masih di rakaat pertama. Nah itu, apakah cerita ini benar atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata imam baca lillahi ma fis samawati wal ardi berhenti di Baitul Masjid. Nah itu baru berapa ayat kan? Ya. Di surat Al-Baqarah. Lalu kita tambah dengan Al-Ikhlas atau Ya. kemudian nanti di rakaat kedua berhenti di Layu Kali Uang Belasan dan seterusnya. Ya. Baik hadirin, apakah itu tambah dengan sholat Ikhlas karena tidak sampai 10 ayat Ya. Barangkali ini yang ingin saya tanyakan. Tapi Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya belum mendapatkan riwayat, belum baca riwayat itu, tapi insya Allah nanti saya coba baca dulu, mungkin di Said Sabiq ya, di Fikih Sunnah dan Sifat Salat Nabi. Saya coba nanti lihat di situ. Nah, jadi andai kata riwayat tersebut memang benar adanya, artinya mempertegas apa yang sedang kita baca, bahwa sholat zuhurnya Rasulullah SAW itu memang durasinya cukup panjang. Tinggal sekarang memang relevansinya dengan kita yang ada di apa namanya di zaman sekarang, begitu. Karena ini kaitannya dengan masalah sunnah. Jadi ada yang mana perlu diprioritaskan. Di beberapa tempat, umpamanya seperti kita di Indonesia, hanya ada waktu istirahat umpamanya 30 menit bagi mereka yang umpamanya terikat di kantor, instansi-instansi tertentu, bahkan di beberapa perusahaan agak sedikit ketat terkait dengan masalah waktu. Apakah sunnah yang seperti ini harus dipaksakan? Bisa bertabrakan dengan situasi yang akhirnya membuat tidak relevan. Jadi dalam situasi seperti ini, maka kembali kepada dasarnya. Ya. Kalau Rasulullah pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang pada waktu itu tidak ada istilah orang kerja itu terikat, tidak ada. Ya, terikat dengan jam kantor dan lain sebagainya. Mereka rata-rata kerja di kebun atau dagang di pasar. Artinya mereka mengatur dirinya sendiri. Dan umumnya rata-rata pada masa itu menjelang waktu zuhur mereka sudah pulang, ya. Kemudian istirahat, baru kemudian mereka bersama-sama nanti sholat zuhur dengan Rasulullah. Dan sholat zuhurnya juga tidak tepat pada waktunya, bukan di awal waktu maksud saya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betul bahwa sholat itu ada waktunya, tapi waktunya itu durasinya juga diberikan secara luas. Jadi tidak salah kalau kemudian ketika kita umpamanya berada di satu masjid dan masjid itu tempat ramai orang yang lalu lalang, tempat di situ banyak orang yang bekerja dan lain sebagainya, maka boleh kita tentukan di masjid itu
untuk meringkas waktunya. Yang penting mereka mendapat prioritas sholat berjamaah. Jadi ada fikih prioritas, mana yang kita prioritaskan. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, jadi kalau mau diikuti semua baca surah sajadah. Bisa jadi nanti umpamanya yang masjid itu ditandoi, ada lagi nak sholat di sana. Ya, baca kami apa namanya kena penalti di kantor. Ya, akhirnya cari tempat lain. Ada lagi akhirnya jadi agak apa namanya kurang respect dengan tempat-tempat yang terlalu kaku. Jadi ini kembali kepada apa? Kepada situasi dan kondisi. Nah, kemudian, tapi nanti ini saya akan apa namanya baca ulang seperti yang tadi beliau sampaikan di dua kitab tersebut riwayatnya. Tapi kalau memang betul, memang menegaskan apa yang kita baca ini seperti apa yang kita baca Rasulullah biasanya di sholat zuhur memang lebih panjang. Kemudian pertanyaan kedua tadi, uh, oh ya, nah, jadi membaca. Jadi kalau memang ingin baca surat yang seperti itu, ya boleh saja dibaca tanpa suratul ikhlas. Tapi kalau ditanya tentang keafdolan, maka akan lebih afdol dia baca surat yang sepadan, yang apa namanya durasinya sama. Mungkin kalau surat Al-Baqarah terakhir itu sepadan satu suratnya dengan surat Al-Hakumut Takatsur. Lebih baik dia baca Al-Hakumut Takatsur, lebih sempurna. Ya, ketimbang surat sudahlah apa namanya sudahlah dia pendek dibagi jadi dua, akhir surat tidak sempurna pula kan begitu. Ya. Tapi kalau dia mau siasati umpamanya di tengah kemudian dibaca wa ilahil masir ya. Kemudian dia baca suratul ikhlas, ya, maka dengan baca suratul ikhlas dia dapat kesempurnaan, keafdolan membaca satu surat yang sempurna. Tapi andai kata dia tidak baca ikhlas, ya dia setidaknya mendapatkan pahala membaca ayat setelah suratul Fatihah. Jadi yang kita bahas ini adalah skala prioritas mana yang lebih utama. Nah, cuma memang kadang-kadang sudah terbentuk, terpola, terbiasa, ya baca law anzalna hadzal Quran, ya, tapi tidak apa namanya separuh ayat kemudian ruku, ya suratul hasyr itu. Nah, para ulama fikih mereka lebih cenderung daripada motong-motong ayat, baca satu ayat yang sempurna. Kecuali tadi, ya kalau kami ikuti waktu zaman kami belajar dulu, pas sholat taraweh itu biasanya, itu baca dua lembar surat Al-Quran. Dari surat Al-Baqarah 2 lembar. Ya, karena ingin baca satu juz. Maka nanti 2 lembar itu diakhiri dengan suratul ikhlas. Baca 2 lembar lagi, belum selesai suratnya, ditambah lagi dengan suratul ikhlas. Ya. Nah ini lebih relevan dibanding dengan motong akhir surat Al-Baqarah sudahlah dia pendek, ditambah lagi ikhlas, kenapa kita tidak baca saja surat yang sempurna? Itu lebih afdal. Jadi relevansinya itu lebih relevan kalau umpamanya 2 surat, 3 surat, tapi belum ketemu ujungnya, belum selesai. Nah, kita tutup dengan apa? Dengan suratul ikhlas. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pada prinsipnya yang pertama memang ini adalah berdasarkan perintah ya. Memang perintahnya walaupun nanti ada kronologis ya. Jadi dalam aturan ibadah yang kemudian baku ya, yang kemudian baku itu biasanya memang ada kronologisnya. Ketika dia sudah mapan, itulah yang kemudian dipakai. Jadi kronologis ini bisa kita jadikan acuan, tapi tidak kemudian apa namanya merubah ya. Oh berarti kalau kita sekarang boleh-boleh saja karena kan sudah enggak ya. Karena dia sifatnya baku. Jadi memang kalau di mana di zaman sholat ini kan diwajibkan dari semenjak di Mekah peristiwa Isra dan Mi'raj 5 waktu itu ya, zuhur dan asar itu karena Rasulullah dan para sahabat pada masa itu belum stabil kondisinya, banyak orang-orang kafir Quraisy yang masih mengintai dan lain sebagainya, maka kecenderungannya waktu pelaksanaan zuhur dan asar ya dipelankan. Dan ada ayat Al-Quran juga disebutkan wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha ya wattabi baina dzalika sabila ya, artinya suara pun juga jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, tengah-tengah ya. Ini untuk situasinya pada waktu itu. Nah situasi ini menjadi kronologis sampai kemudian baku. Nah ketika baku sudah tidak lihat lagi kronologisnya. Oh, ini berdasarkan perintah ya. Wallahu a'lam. Sekali dan Waalaikumsalam warahmatullahi bahwa kalau berbaring dengan malaikat ada potensi kita untuk memperoleh kekuatan ini. Iya. Setiap kita melakukan berarti yang apa namanya itu menjadi akhir Ya. Jadi pertama ada hadis Nabi menyatakan, jadi amin ini bukan bagian dari suratul Fatihah, tetapi setiap kali kita baca suratul Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, karena dia adalah doa, maka kita mengaminkan. Ya. Dan amin ini menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ketika nabi-nabinya berdoa, mereka tidak mau mengaminkan, diam saja. Ya. Nah, sementara amin ini menjadi keistimewaan kita. Nah, hadisnya betul seperti yang disampaikan, cuman saya luruskan. Bunyinya itu siapa orang yang mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya imam. Karena kita tidak bisa berbarengan dengan aminnya malaikat. Ya. Jadi yang benar itu adalah berbarengan aminnya kita dengan aminnya imam. Maka malaikat yang akan memintakan ampunan untuk kita. Jadi setiap kali aminnya kita bareng dengan siapa? Imam, maka serentak para malaikat membacakan istighfar, memintakan ampunan. Dan kalau malaikat minta ampun, insya Allah dosa kita diampuni. Nah, maka caranya supaya bareng dengan imam, pertama, imam setelah sampai kepada waladhdallin, jangan langsung amin. Ada jeda, ada sakta antara waladhdallin
dengan amin. Dia ngambil nafas dulu. Begitu juga makmum. Makmum ketika waladhdallin, imam selesai sampai nunnya waladhdallin, jangan langsung aminkan. Berikan kesempatan dia bernafas. Nah, sambil mengambil nafas, amin. Nah, disitulah kemudian kita membarengi imam. Dengan kita membarengi imam, kita akan mendapatkan istighfar dari malaikat. Amin, kalimat amin ini kalau dalam bahasa Arab dia adalah kalimat isim fi'il amar. Dia kalimat isim tapi berfungsi kata kerja perintah, kata kerja permintaan. Apa artinya istajib? Amin itu artinya adalah ya Allah kabulkan artinya. Ya Allah kabulkan. Nah, maka mengucapkannya yang benar itu A-nya dipanjangkan amin. Ya-nya juga dipanjangkan. Bukan amin, bukan amin, bukan. Ya. A-nya juga dipanjangkan, kemudian ya-nya juga dipanjangkan. Tidak terlalu panjang berlebihan, ada ada harokatnya, ya. Tapi juga tidak pendek. Ya. Karena maknanya adalah istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita waladhdallin, nafas amin. Pas. Kalau bareng dengan imam, insya Allah kita mendapatkan istighfar dari malaikat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ke depan memang hadis-hadis ini akan terus kita baca untuk memperkuat bahwa apa yang kita lakukan semuanya ada sumbernya dari praktek Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya